Penyakit menular HIV mulai menjangkit kalangan pelajar di Merauke. Halo, saya Nikade Sisi Winastari, salah satu mahasiswi Universitas Sati Indonesia dengan program studi S1 Kesehatan Masyarakat. HIV itu apa sih? HIV merupakan penyakit menular seksual atau Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan juga penyakit. AIDS merupakan kondisi di mana HIV sudah pada tahap terakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki kasus HIV tertinggi, yaitu ada kota Bandung dan juga DKI Jakarta. Pada Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung 2021 ada 12.358 kasus, dan DKI Jakarta dengan 79.628 kasus, dengan 6.573 orang tewas yang diakibatkan oleh virus HIV atau penyakit AIDS. Sebenarnya kenapa sih dua kota ini menjadi sasaran empuk bagi penderita virus HIV? Tanpa kita sadari bahwa dua kota ini merupakan dua kota yang memiliki penduduk atau remaja tertinggi. Lalu apa hubungannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, DKI Jakarta adalah salah satu kota yang sering didatangi oleh para turis. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa budaya orang luar atau budaya asing melekat pada orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta, seperti cara berpakaian, dan juga bisa jadi mereka berpikir kalau hubungan seksual itu menjadi hal yang bebas. Penyakit HIV ini tidak hanya menyebar kepada para remaja atau juga kalangan anak-anak yang masih sekolah, namun bisa juga menjangkit kepada orang tua. Sebenarnya bagaimana sih cara penyebaran virus HIV ini? Yang pertama, yaitu dengan cara kontak langsung dengan cairan penderita, seperti darah, air liur, keringat, air ASI, air vagina, dan juga air anus. Ada satu hal penting yang kita lupakan tentang virus HIV ini, yaitu penyebab seseorang mengidap penyakit HIV. Sebenarnya apa sih penyebab seseorang mengidap virus HIV? Jadi, peran utama dalam kasus ini yaitu pendidikan orang tua kepada anaknya. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa tidak akan ada akibat tanpa adanya sebab. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang pengawasan gadget terhadap anak-anak. Kita sebagai orang tua harusnya tahu batasan-batasan bagi anak kita, seperti contohnya membatasi penggunaan gadget atau pengawasan langsung kepada anak kita saat bermain gadget. Karena tanpa kita sadari atau tanpa kita tahu, anak-anak kita mungkin saja membuka blog yang tidak seharusnya dibuka atau menemukan video yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak. Maka dari itu terjadilah atau timbullah rasa penasaran terhadap hubungan seksual. Pergaulan anak-anak juga tidak kalah penting terkait kasus HIV ini. Mengapa demikian? Banyak sekali pengidap HIV atau seseorang mengalami penyakit HIV ini dikarenakan pergaulan, seperti contohnya pergaulan bebas, anak pang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual, atau gaya hidup yang tidak sehat. Ciri-ciri seseorang yang mengidap HIV. Yang pertama, seseorang yang memiliki gejala HIV akan merasakan flu, pusing, demam, sering kelelahan, penurunan berat badan secara drastis, kehilangan nafsu makan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam di bagian bibir, dan juga lidah yang terlihat putih. Kehidupan ini bagaikan tangan kiri dan juga tangan kanan. Kita sendirilah yang menentukan apakah kehidupan kita akan berjalan positif atau berjalan negatif. Segala sesuatu yang kita lakukan akan kita tanggung akibatnya sendiri. Dan juga kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Maka dari itu, bijaklah dalam menentukan jalan hidup kalian. For your information, penyakit HIV ini tidak dapat disembuhkan atau tidak ada penawarnya. Selain itu, penyakit HIV ini juga tidak dapat diputuskan rantainya. Dapat kita jelaskan kembali. Jika seseorang mengalami HIV, lalu dia menikah dengan seseorang yang terhindar dari HIV. Namun ketika orang yang terkena HIV ini berhubungan seks dengan orang yang tidak memiliki HIV, maka hasilnya negatif. Dua orang ini akan mengidap HIV. Dan juga hal negatif lainnya, ketika sang istri ini mengandung, anaknya tersebut akan memiliki penyakit HIV juga. Maka dari itu, berhentilah melakukan seks di luar nikah atau melakukan seks sebelum waktunya.